wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelas 4 kelompok 6. Di sini kami akan merepresentasikan hasil penelitian sosial kami yang beranggotakan Saya Andir Danila Rohidi dari absen 3. saya Chelsea Olivia dari absen 7, Saya Manda Ifatia Ratu Purbayurinta dari absen 20. Saya Muhammad Azam Afari dari absen 21. Saya Raffi Tafanja, absen 28. Dan saya Razan Surya Samadi dari absen 29. latar belakang. Gaya belajar merupakan cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang siswa dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Gaya belajar juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar dengan membaca, ada yang suka belajar dengan melihat, dan ada yang suka belajar dengan berbicara. SMA Negeri 1 Surakarta sebagai sekolah menengah atas dengan siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda dapat menjadi bahan kajian yang menarik untuk mengkaji pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa. Mengetahui tentang gaya belajar siswa dan bagaimana gaya belajar tersebut mempengaruhi hasil belajar dapat membantu guru dan orang tua mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar maksimal siswa di SMA Negeri 1 Surakarta. Penelitian ini akan memberikan informasi yang berguna bagi guru, orang tua, dan siswa untuk mengoptimalkan proses belajar, mengajar, dan meningkatkan hasil belajar di lingkungan sekolah. Rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat kesinambungan antara gaya belajar dengan kemaksimalan prestasi siswa-siswi? Yang kedua, mengapa gaya belajar dapat mempengaruhi kemaksimalan prestasi siswa-siswi? Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara gaya belajar siswa dan kemaksimalan prestasi mereka di SMA Negeri 1 Surakarta. Lalu, yang kedua, menjelaskan mengapa gaya belajar dapat mempengaruhi terhadap kemaksimalan prestasi siswa. Lalu, yang berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang hubungan antara gaya belajar siswa dan kemaksimalan prestasi siswa di SMA Negeri 1 Surakarta. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya memperhatikan gaya belajar siswa dalam upaya meningkatkan kemaksimalan prestasi siswa. Bab 2. Teori yang digunakan. Menurut Roger Silverman, gaya belajar siswa dikategorikan menjadi 4 dimensi, yaitu pemrosesan, aktif atau reflektif, dimensi input, visual atau verbal, persepsi, kepekaan atau intuisi, dan kefahaman, sekuensial atau global. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing dimensi gaya belajar menurut Roger Silverman. Yang pertama adalah dimensi aktif reflektif. Aktif adalah siswa yang belajar terbaik melalui bekerja secara aktif atas materi pembelajaran dengan penerapan dan mencobanya. Di samping itu, mereka cenderung tertarik untuk berkomunikasi dengan yang lain dan belajar secara berkelompok guna mendiskusikan materi yang telah dipelajari. Reflektif adalah siswa yang suka berpikir dan merefleksikan materi pembelajaran. Mereka lebih suka bekerja secara mandiri atau dalam sebuah kelompok kecil dengan teman baiknya. Yang kedua adalah dimensi sensing atau intuitif. Sensing adalah siswa yang lebih suka belajar fakta-fakta dan materi pembelajaran yang konkret. Mereka suka menyelesaikan problem dengan kedekatan yang baku dan cenderung lebih sabar dengan yang detail atau rinci. Mereka lebih realistik dan bijaksana dan cenderung lebih praktis dibandingkan siswa yang intuitif. Mereka lebih suka menghubungkan materi yang dipelajari dengan dunia nyata. Intuitif adalah siswa yang lebih suka belajar materi pembelajaran abstrak, lebih mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan, relasi atau hubungan, dan cenderung lebih inovatif dan kreatif dibanding siswa yang memiliki gaya belajar sensing. Ketiga, dimensi visual dan verbal. Visual adalah siswa dengan ciri mampu mengingat terbaik melalui belajar dengan apa yang mereka lihat. Verbal adalah siswa dengan ciri lebih suka belajar materi pembelajaran melalui representasi tekstual, baik berbentuk teks maupun narasi. Dan yang terakhir adalah dimensi sekuensial atau global. Sekuensial adalah siswa belajar dengan langkah peningkatan yang kecil dan karenanya mempunyai kemajuan yang linear. Mereka
cenderung mengikuti alur langkah-langkah yang logis dalam menemukan solusi. Global adalah siswa menggunakan proses berpikir yang holistik dan belajar dengan lompatan yang besar. Mereka cenderung menyerap materi belajar hampir secara acak tanpa melihat koneksinya. Namun, sesudah mereka belajar cukup atas materi pembelajaran, secara tiba-tiba mereka memperoleh gambaran yang utuh atau menyeluruh atas materi pembelajaran. Bab 3. Waktu dan tempat pelaksanaan kami adalah pada hari Minggu 28 Mei tahun 2023 online via Google Form. Sumber data yang kami gunakan adalah sumber data primer. Menurut Sugiono, data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Oke, jadi metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah pengumpulan data menggunakan angket. Menurut Sugiono, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah random sampling. Menurut Sugiono, simple random sampling adalah pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam sampel tersebut. Informan atau responden yang kami akan pilih adalah siswa-siswi kelas 10 di SMA Negeri 1. Alasan kenapa pemilihan kelas 10 sebagai responden: dalam penelitian mengenai pengaruh gaya belajar terhadap prestasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Surakarta, kami memilih informan siswa-siswi di kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta dipilih sebagai informan karena kelas 10 adalah tahap pendidikan penting di mana siswa telah memperoleh pemahaman mendasar tentang berbagai mata pelajaran. Dengan pemilihan kelompok siswa yang sama, penelitian ini dapat berkonsentrasi pada pengaruh gaya belajar siswa dalam lingkungan yang sama. Selain itu, siswa di kelas 10 di SMA Negeri 1 Surakarta dianggap mewakili seluruh populasi siswa sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan dan dapat digenerasi ke semua siswa sekolah menengah atas. Teknik analisisnya, untuk teknik analisis yang kami gunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian. Berdasarkan data kuantitatif yang kami peroleh dari penelitian ini, dapat kami simpulkan bahwa sebagian besar orang yang mengambil bagian dalam survei ini setuju bahwa gaya belajar menurut model Felder-Silverman mempengaruhi hasil belajar mereka. Lebih dari 70% orang yang mengambil bagian dalam survei ini menyatakan bahwa mereka percaya ada hubungan antara prestasi belajar mereka dan gaya belajar yang mereka ikuti atau mereka senangi. Responden menyatakan keyakinan bahwa model Felder-Silverman yang mencakup 4 dimensi gaya belajar, yaitu visual, auditory, kinestetik, dan reflektif, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi belajar individu. Mereka juga percaya bahwa ketika metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang kita minati, responden cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam memahami materi dan menerapkan ide-ide tersebut dalam dunia nyata. Hasil data ini menunjukkan betapa pentingnya mengamati gaya belajar siswa selama proses pembelajaran. Dengan memahami preferensi belajar siswa berdasarkan model Felder-Silverman, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang lebih beragam. Misalnya, lebih efektif bagi siswa yang belajar dengan gaya visual untuk menggunakan gambar, diagram, dan video sebagai alat pembelajaran. Di sisi lain, siswa yang belajar dengan gaya auditory mungkin lebih terbuka terhadap rekaman audio, diskusi kelompok, atau ceramah. Dengan menyediakan berbagai pilihan pembelajaran yang sesuai dengan preferensi individu, keterlibatan siswa dapat ditingkatkan dan pada gilirannya prestasi belajar mereka dapat ditingkatkan pula. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa responden setuju bahwa gaya belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. Mereka juga menunjukkan bahwa prestasi belajar cenderung meningkat ketika gaya belajar individu dipertimbangkan dan metode pembelajaran disesuaikan dengan preferensi belajar mereka. Hasil ini menunjukkan betapa pentingnya memahami gaya belajar siswa dan menerapkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran.
Sudah terbukti bahwa memahami gaya belajar individu penting untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Untuk membuat pengalaman pembelajaran yang variatif, model Valdez Silverman yang melibatkan dimensi reflektif, kinestetik, auditif, dan visual dapat berfungsi sebagai referensi yang bermanfaat. Guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, mempercepat pemahaman materi, dan meningkatkan prestasi belajar secara keseluruhan dengan mempertimbangkan preferensi belajar siswa dan menyediakan strategi pembelajaran yang sesuai. Sekian hasil representasi penelitian sosial tokoh kami. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.